Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Di sini kami akan membahas topik penelitian sejarah seputar pangan, Lingkungan, dan kelestarian alam. simak video kami yuk. untuk lebih lanjut tentang pembahasan ini. Di sini saya akan membahas permasalahan dalam ketahanan pangan. Permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian, permintaan pangan masih akan meningkat. Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi, serta ragam aktivitas masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non-pangan. Secara spesifik, permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Secara rinci, faktor penyebab terbatas dan penurunnya kapasitas produksi dapat dikelompokkan dalam faktor teknis. Yang pertama, faktor teknis. Berkurangnya lahan pertanian karena alih lahan pertanian ke non-pertanian, yang diperkirakan laju peningkatannya 1% per tahun. Kemudian, produktivitas pertanian yang relatif rendah dan tidak meningkat. Kemudian, teknologi produksi yang belum efektif dan efisien. Infrastruktur pertanian atau irigasi yang tidak bertambah dan kemudian semakin menurun. Kemudian tingkat proporsi kehilangan hasil pada penanganan pasca panen 10-15%. Kemudian kegagalan produksi karena faktor iklim yang berdampak pada musim kering dan banjir. Saya akan menjelaskan tentang pangan. Urusan pangan yang merupakan peran strategis dalam pembangunan daerah karena akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak yang paling mendasar bagi manusia. Kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, dan ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan. Kemudian pangan merupakan komoditas penting dan strategi bagi bangsa Indonesia. Mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengamatkan bahwa ketahanan pangan adalah syarat terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang mencerminkan dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, berkemampuan, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota wajib memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan ke tingkat rumah tangga dan perorangan. Masalah lingkungan saat ini memang menjadi problematika yang sering terjadi di lingkungan Indonesia. Permasalahan lingkungan ini disebabkan oleh ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi dari beberapa hal, mulai dari faktor alam ataupun faktor dari manusia itu sendiri. Nah, berikut ini beberapa permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia. Adapun permasalahan yang pertama ialah permasalahan sungai yang tercemar. Selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya ada 64 dari 470 daerah aliran sungai yang mengalami kondisi yang sangat kritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang pertama ialah limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya. Yang kedua, ada limbah domestik seperti limbah rumah tangga yang sengaja dibuang ke sungai. Dan ada pula limbah pertanian. Dan solusi dari permasalahannya ialah dengan tidak membuang sampah dan limbah ke sungai. Selanjutnya ialah kerusakan hutan. Masalah lainnya yang cukup besar di Indonesia adalah mengenai kerusakan hutan, mulai dari penebangan liar,
penggundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi yaitu pembakaran hutan, menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Tentu saja jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Serta solusi dari permasalahannya adalah dengan merawat hutan dan menjaganya. Selanjutnya ialah banjir. Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia, bahkan di kota-kota besar sendiri pun sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Hal ini dikarenakan perkembangan wilayah di Indonesia yang sangat pesat yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai. Dan untuk mengatasi ini, pentingnya peran pemerintah yang mengelola pembuangan air agar tidak terjadi masalah di kemudian harinya. Selain itu, peran aktif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sangat dibutuhkan juga. Permasalahan terakhir ialah pencemaran udara. Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, ada pun beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Antara lain yang pertama ialah mengurangi mobilitas penggunaan bermotor, yang kedua pemasangan filter pada corong asap pabrik, yang ketiga mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kerusakannya lingkungan hidup secara umum. Lingkungan secara umum dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulahnya manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Pelestarian lingkungan adalah proses atau cara perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan. Penataan sumber daya alam yang menjamin pemakaiannya secara berkesinambungan simpanannya, yaitu dengan tetap meningkatkan kualitas nilai keanekaragaman dan tetap memeliharanya. Pelestarian lingkungan bertujuan untuk meningkatkan sikap individu dalam melestarikan lingkungannya, sehingga sangat berguna untuk meningkatkan tindakan positif terhadap masyarakat. Keseimbangan lingkungan dan alam tentu penting untuk dijaga agar makhluk hidup yang tinggal di dalamnya tidak rusak dan punah. Sebab lingkungan atau alam sekitar merupakan tempat tinggal yang menjadi sumber kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pentingnya menjaga lingkungan hidup bagi masyarakat adalah agar masyarakat menjadi lebih teratur dan rapi hingga terjadi keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan rumah dan alam sekitarnya. Halo teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kelestarian alam. Kelestarian alam merupakan upaya untuk memastikan generasi mendatang memiliki sumber daya alam yang tersedia dengan baik untuk menjalani kehidupan, meskipun ya nggak bisa lebih baik, namun setidaknya cukup untuk bertahan hidup. Nah, alam memiliki berbagai macam sumber daya melimpah yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari beragam sayur dan buah yang dijadikan bahan makanan, air untuk konsumsi sehari-hari, serta kebutuhan kebersihan, hingga gas bumi yang dapat digunakan untuk keperluan transportasi lainnya. Dengan begitu, keseimbangan alam perlu dijaga dengan baik agar lingkungan tetap sehat dan berbagai sumber daya dapat memberikan berbagai manfaat kebaikan pula. Namun sayangnya, sebagian besar aktivitas manusia justru menimbulkan banyak masalah yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Mulai dari aktivitas konsumsi makanan sehari-hari hingga aktivitas industri yang menimbulkan berbagai macam pencemaran lingkungan. Seperti yang kita tahu, banyak sekali sudah masalah yang terjadi jika kita membahas tentang kelestarian alam. Kegiatan manusia yang terus meningkat menimbulkan beban lingkungan yang semakin berat pula. Terjadinya pencemaran lingkungan, pembukaan hutan, dan masalah sosial di masyarakat merupakan sebagai contoh dari permasalahan kerusakan alam. Miris sih, tapi ya mau gimana lagi? Aktivitas manusia yang menimbulkan kerusakan lingkungan ini bisa mengancam populasi hewan dan tumbuhan yang hidup di alam. Maka, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa menjaga kelestarian alam merupakan suatu kewajiban. Nah, ada beberapa langkah yang memang
terkesan sederhana, namun memberikan kontribusi yang cukup tinggi loh bagi lingkungan. Emangnya apa aja sih? Yang pertama, kita bisa menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi, menggunakan kembali, daur ulang. Nah, prinsip ini sangat berguna untuk mengurangi tingkat sampah yang ada di masyarakat. Sebelum Anda membuang barang yang sudah tidak dipakai, pikirkan kembali, apakah barang tersebut masih dapat digunakan dalam hal lain? Nah, jika tidak, pikirkan apakah barang tersebut bisa dibuat menjadi barang yang mempunyai nilai guna lebih tinggi. Dengan begitu, barang yang akan dibuang masih bisa dimanfaatkan dengan baik. Lebih dari itu, untuk mengurangi resiko terlalu banyak sampah, usahakan untuk menggunakan barang-barang yang sudah dimiliki daripada membeli barang baru yang belum tentu berguna dalam jangka waktu yang lama. Langkah yang kedua yaitu dengan menjadi relawan. Nah, untuk menjaga kelestarian alam, kita bisa mengikuti berbagai kampanye atau kegiatan komunitas yang bergerak untuk menjaga lingkungan. Misalnya, seperti kegiatan menanam pohon, membersihkan sungai, kampanye mengurangi kantong sampah plastik, dan lain sebagainya. Dengan menjadi relawan, Anda bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang bermanfaat untuk kehidupan bersama. Selanjutnya, ada mengedukasi. Nah, kita bisa menyebarkan berbagai informasi mengenai kesehatan lingkungan atau upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui media sosial. Jadi, semakin banyak informasi yang disebarkan, maka semakin banyak pula orang yang mengetahui dan menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Yang keempat, ada menghemat air. Nah, air merupakan sumber kehidupan yang selalu dibutuhkan manusia sehari-hari. Mulai dari kebutuhan konsumsi sehari-hari, mandi, bersih-bersih, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Di sisi lain, jumlah air tawar yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga sangat terbatas. Sehingga penting bagi masyarakat untuk menghemat air demi menjaga ketersediaan air di bumi. Cara ini perlu Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mandi, mencuci baju, mencuci piring, mengepel lantai, dan lain sebagainya. Cara menghemat air juga dapat dilakukan dengan menggunakan tampungan air hujan atau menggunakan air sisa cucian beras untuk menyirami tanaman. Nah, dengan begitu, Anda bisa menggunakan air bersih untuk keperluan yang lebih berguna. Selanjutnya, yang kelima, bijak dalam berbelanja. Nah, prinsip ini dapat dilakukan dengan selalu membawa tas belanja yang dapat dipakai berulang kali setiap kita membeli bahan-bahan makanan atau barang kebutuhan lainnya. Cara ini dapat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai yang hanya berujung sebagai sampah. Selanjutnya, buatlah prioritas barang-barang yang ingin dibeli berdasarkan kebutuhan dan hindari memborong barang saat promo flash sale di situs belanja online. Berbelanjalah hanya karena harganya murah dan tidak sesuai kebutuhan, juga akan berujung sia-sia. Untuk itu kita harus lebih bijak dalam berbelanja ya teman-teman. Yang keenam, mengganti bola lampu yang lebih tahan lama. Jadi, ganti bola lampu kamu dengan bola lampu yang lebih hemat energi, itu akan mengurangi tingkat emisi rumah kaca yang bisa dihasilkan. Nah, kita perlu menerapkan kebiasaan mematikan lampu atau mencabut kabel listrik dari perabotan yang sedang tidak digunakan. Cara ini juga dapat mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, menanam pohon. Bukan tanpa alasan, menanam pohon lebih banyak dapat membantu penyerapan karbon dioksida yang termasuk salah satu bahan pembentuk gas rumah kaca. Lebih dari itu, menanam pohon yang lebih banyak akan meningkatkan keanekaragaman hayati, retensi air, kesehatan tanah, ketahanan pangan, dan pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Dan itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam. Sekian
Sekian pembahasan kami tentang penelitian sejarah dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.